semuanya, kembali lagi di channel Lilian Edukasi. Kali ini kami akan membahas soal kelas 4 SD yang mengenai bilangan pecahan. Pembahasan kali ini mengenai menyederhanakan pecahan. Jadi di sini kami akan memberikan pembahasan tentang menyederhanakan pecahan. Kita mulai di contoh soal nomor 1. Di sini soalnya 2/4. 2/4 ini bisa kita sederhanakan. Caranya gimana? Yaitu dengan membagikan. Di sini harus digarisbawahi bahwa ketika kita menyederhanakan, kita harus membagikan kedua bilangan ini. Bilangan atas ini disebut, kita jelaskan dulu ya. Bilangan atas ini disebut pembilang. Dan ini disebut bilangan penyebut. Jadi ketika kita akan menyederhanakannya, kita harus membagi kedua bilangan ini, yaitu bilangan pembilang dan penyebut, dengan bilangan yang sama. Di sini dapat kita lihat bahwa 2 itu adalah bilangan genap dan 4 adalah bilangan genap. Jadi kita bisa membagikannya dengan bilangan genap. 2, karena di sini bilangannya 2, kita bagikan dengan 2. Jadi bisa kita tulis lagi 2/4. Kita sama-sama bagi. Kita bagi 2/2. Jadi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi hasilnya 2/4 itu kita sederhanakan menjadi 1/2 dengan membagikannya dengan bilangan 2/2. Kemudian pembahasan yang kedua. Di sini soalnya 6/9. Di sini kita lihat bahwa 6 ini adalah bilangan genap dan 9 ini adalah bilangan ganjil. Jadi di sini kita tidak bisa membagikannya dengan bilangan genap, sehingga kita harus membagikannya dengan bilangan ganjil dulu. Kita umpamakan, di sini kita bagi dengan bilangan ganjil terkecil, yaitu 3. Jadi kita tulis dulu soalnya. 6/9 dibagi 3/3. 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 3 3. Nah, di sini sehingga mendapatkan hasilnya 2/3 karena kita bagikan dengan angka 3/3. Mengapa kita tidak mulai dengan membagikannya dengan bilangan 1? Karena ketika bilangan dibagi dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi tidak tersederhana bilangan itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini soalnya 4/10. 4/10 ini kita bagikan dengan bilangan berapa? Nah, di sini kita lihat bahwa 4 itu adalah bilangan genap dan 10 juga bilangan genap. Jadi bisa kita bagikan dengan bilangan genap. Kita bagikan bilangan dari yang kecil dulu ya, 2/2. Di sini 4 dibagi 2 itu adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga 4/10 itu disederhanakan, pecahannya menjadi 2/5. Sampai di sini bisa dipahami. Ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan pecahan senilai. Di sini kita akan menentukan pecahan senilai. Bagaimana caranya? Ada 2 cara, yaitu kita bisa membagikannya seperti yang kita kerjakan di penyederhanaan pecahan, kemudian kita bisa mengalihkannya. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Kita lihat di contoh yang pertama ini, soalnya itu 1/3. Di sini angkanya sudah sangat sederhana,
sehingga kita tidak bisa membagikannya. Lalu kita harus mengalikannya dengan bilangan yang sama. Perlu diingat bahwa untuk menentukan pecahan senilai atau menyederhanakannya, kita tidak bisa membagikannya atau mengalikannya dengan angka 1. Mengapa? Karena angka 1 itu dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi di sini kita harus mengalikannya dengan bilangan yang kedua. Berarti kita coba 2/2. Jadi kita mengalihkannya di sini harus dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya itu harus sama. Kemudian kita kalikan 1 dikali 2, 2, kemudian 3 dikali 2, 6. Jadi di sini hasilnya itu 2/6. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini 2/6. Di sini bisa kita bagikan dan bisa juga kita kalikan. Di sini saya akan memberikan contoh untuk yang membagikannya dulu. Jadi 2/6 ini kita bagikan dengan 2/2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Dan di sini bisa juga kita kalikan. Jadi 2/6 bisa kita kalikan dengan 2/2 juga, atau 3/3 juga bisa. Jadi 2 dikali 2, 4. 6 dikali 2, 12. Sehingga bilangan yang senilai dengan 2/6 itu adalah 1/3 dan 4/12. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini 5/6. Di sini angkanya ganjil dan penyebutnya itu genap. Jadi tidak bisa kita bagikan. Tidak bisa kita bagikan. Sehingga kita harus mengalihkannya. Jadi 5/6 kita kalikan dengan 2/2. 5 dikali 2, 10. Kemudian 6 dikali 2, 12. Jadi kita dapat pecahan senilai dari 5/6. Itu adalah 10/12. Sampai di sini bisa dipahami? Tetap semangat untuk anak-anak kelas 4 yang masih belajar dari rumah. Tetap ikuti channel Lilian Edukasi untuk memperjelas pelajaran kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian.